Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali kita belajar tentang software MATLAB. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dasar-dasar penggunaan software MATLAB, teman-teman ya. Kemarin kita sudah membahas di beberapa topik sebelumnya tentang dasar-dasarnya, dan ini merupakan bagian final, teman-teman ya, bagaimana kita jalankan sebagai dasar pemula dalam software MATLAB. Baik, pada bagian akhir ini kita akan menggabungkan dasar-dasar yang sudah kita pelajari, kemudian bagaimana cara memprosesnya, kemudian bagaimana visualisasinya, ya. Baik, yang pertama itu kita akan coba bagi tiga bagian, teman-teman ya. Yang pertama itu kita buat bagian deklarasi, teman-teman, deklarasi. Kemudian ini bagian yang pertama ya, ini kita kasih tanda komentar, teman-teman ya, supaya memudahkan ya. Kemudian bagian kedua kita masukkan bagian processing gitu ya, proses kayak gitu. Kemudian bagian ketiga kita buat visualisasi, teman ya, visualisasi. Oke. Jadi kira-kira seperti ini tiga bagian penting yang mungkin yang biasa kita terapkan, teman-teman ya. Yang pertama itu, ini biasanya di bagian deklarasi ini kita menginput data, teman-teman ya. Data itu bisa kita seperti biasa kemarin, kita bisa menggunakan input gitu kan, program input jika kita ingin interaksi saat kita menggunakan software MATLAB ini, interaksi antara kita atau pengguna program dengan aplikasi ini, teman-teman, saat kita mengoperasikan data, teman-teman ya. Tetapi kalau mamanya kita tidak butuh proses, misalnya kita langsung deklarasi juga boleh, teman-teman ya. Misalnya kita buat data 1 sama dengan, kita buat seperti ini, random misalkan 4 gitu ya kan, seperti ini. Kemudian data 2 kita buat in data 1 seperti ini. Nah, ini salah satu cara mendeklarasi data, teman-teman ya, atau mendefinisikan data. Bisa saja kan nanti kalian kalau mamanya dalam beberapa pelajaran gitu ya kan, atau bidang studi lah gitu ya kan, ada definisi, misalnya definisi gravitasi, konstanta gravitasi, atau konstanta muatan elektronik gitu ya, muatan elektron gitu ya kan, atau konstantanya yang lain, teman-teman ya. Ini kalian bisa definisikan di bagian pertama ini, teman-teman ya. Baik, kemudian di bagian kedua gitu ya kan, ini proses, teman-teman ya. Ini teman bisa maksudnya terbayang kan, maksudnya kalau mamanya ini kan saya kan langsung deklarasi, teman-teman, kayak gitu prinsipnya. Kalau mamanya kalian teman-teman pengen input gitu ya kan, input gini juga bisa, teman-teman ya. Input data 1 gitu ya, terserah sih gitu ya. Tapi intinya kita sekarang tuh menggabungkan gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Boleh, teman-teman, kalau mengulangi input juga boleh. Kemudian untuk proses, nah di sini kita inilah bagian bagian proses, teman-teman ya. Data-data yang kita masukkan tadi kita mau apain gitu kan, secara garis besarnya disinilah proses gitu, teman-teman ya. Kemudian misalkan ini konsep awal, teman-teman ya. Teman-teman tuh bisa misalnya kayak gini, data misalnya buat data 3 itu sama dengan ya kan, data 3 sama dengan kita buat cost ya, cost dari data 1 plus data 2 gitu juga boleh, teman-teman ya. Kita enterin gitu kan. Kemudian baru kita nanti visualisasinya itu, misalnya ini rumus, teman-teman ya, rumus itu kan, misalnya. Kemudian dari itu kan kita udah dapat nih prosesnya kita menggunakan rumus ini gitu kan. Nah, kalau sudah siap tentu kan ada hasilnya gitu ya kan, ada hasil yang kita inginkan, dan hasil yang kita inginkan itu kan ada yang berbentuk angka. Ini teman, kalau kita misalnya kita jalankan gitu ya, ini kan akan berbentuk angka, teman-teman ya.
Nah, ini akan berbentuk angka semuanya di sini gitu ya kan. Kita panggil misalnya data 1 ya, ini datanya, data 2 ini datanya, data 3, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang dari data yang banyak ini ya kan, ada 3 data itu ya kan, sekarang kita akan visualisasikan gitu. Oke. Visualisasi itu kita buat dalam bentuk grafik teman-teman ya. Jadi kita bisa buat figur, oke, figur, kemudian kita plot misalnya data satu ya kan. Nah, ini kita ingin visualisasikan semua data teman-teman ya. Visualisasi semua data, caranya cukup ini kita gantikan nih data 3, ini data. Baik, ini visualisasi apa namanya, dalam bentuk grafik yang terpisah teman-teman ya. Maksudnya itu gambar itu nggak digabungkan gitu teman-teman, secara terpisah visualisasinya. Ini bisa kita, kalau mau kontrol A kemudian kita evaluasi juga bisa teman-teman ya. Ini saya cukup ini aja, jalankan ini saja. Kenapa ini? Karena data yang atas sudah saya jalankan. Di sini sudah muncul data 1, data 2 dan 3 teman-teman. Jadi saya tinggal cukup plot saja. Baik, sekarang kita akan evaluasi. Nah, ini data, kita nggak kasih judul teman-teman ya. Kita tambahkan judul plot misalnya title, data 1, grafik data 1, grafik data 2, grafik data 3, close out. Kami lagi ini evaluasi. Oke. Nah, baik, di sini ini misalnya ini hasil visualisasi teman-teman ya. Visualisasi grafik data 1, 2 dan 3. Jadi kira-kira seperti inilah teman-teman proses kita menggunakan software MATLAB teman-teman. Jika kita mendapatkan sebuah tugas yang sifatnya masukkan data, kemudian processing, kemudian kita menampilkan grafik teman-teman ya. Kalau dalam software MATLAB sih kurang lebih seperti ini. Baik, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 grafik yang muncul di sini. Dan ini kenapa muncul 4 grafik teman-teman? Ini asalnya dari data yang kita masukkan. Setiap variabel itu dia 4x4, jadi ada 4 grafik teman-teman ya, yang ada dalam satu grafik teman-teman ya. Jadi kalau mamanya teman-teman tuh punya data misalnya 1 kali aja gitu ya kan, channelnya tuh enggak, datanya bukan misalnya ketang dom 4x1 seperti ini, kita ulangi teman-teman ya, kita tambahin close all. Oke, nah kita nggak usah, kita jalanin ini aja. Baik, nah jadi gini nih, datanya berubah menjadi ini 1 kali semua, nggak 4x4 lagi teman-teman ya. Nah sekarang data grafik ini yang dihasilkan juga garisnya 1 teman-teman, 1 line aja, 1 garis aja ya. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi berbeda sekali dengan data yang kita miliki itu dalam bentuk matrik atau ada 2x2, 4x4 gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh bisa apa namanya, bisa mengakali lah gitu ya. Kalau mamanya pengen menampilkan dalam satu grafik itu datanya misalnya dalam bentuk matrik, dari plot juga bisa. Kemudian kalau teman-teman mengubahnya dalam bentuk satu baris juga bisa dalam satu line teman-teman ya. Baik, sekarang bagaimana kalau umpamanya kita ingin semua gambar ini disatukan dalam satu grafik saja teman-teman ya, bisa ya. Caranya itu ini kita tutup aja teman-teman ya, close all, kembali ke close all, itu kita menggunakan yang namanya hold on ya.
Baik, sekarang kita akan ini kan, ini kita copy seperti ini kita enterin di bawah teman-teman ya. Ini saya enterin di bawah. Oke, kemudian di sini saya pastein. Oke, baik. Nah, sekarang kita yang ini figur, kemudian plot title. Nah, di sini kita hapusin teman-teman. Kita ganti dengan hold on gitu ya, hold on. Nah, yang figur-figurnya kita hapus teman-teman ya. Nih, kita hapus ya. Kemudian titlenya kita juga hapus teman-teman ya, karena grafiknya kenapa dihapus ya, itu tadi teman-teman ya, karena sekarang figurnya satu gitu ya, figurnya dalam satu gambar kan, nggak mungkin dalam satu gambar tuh kita kasih 3 judul ya kan, nggak mungkin gitu logikanya gitu. Jadi di sini kita buat plot data 1, kemudian kita kasih nama ya, grafik data 1, 2, dan 3 gitu ya kan, kemudian on, kemudian plot kembali data 2 dan 3. Oke, jadi data yang di plot tuh data yang mana? Ini data yang masih yang satu baris tadi teman-teman ya, dan satu baris tadi. Sekarang kita evaluasi. Nah, kurang lebih dia akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Bagaimana kalau data yang matrik tadi kita upload ulang gitu ya kan, bisa dong. Karena tadi tinggal kita gantiin ini aja, random 4x1 yang kita ganti dengan 4 aja, random 4 ya kan, ini ya kan, dan kita jalanin tuh. Ini sudah diperbaiki datanya, sekarang kita upload ulang. Ini kita jalankan ini bagian ini saja. Oke, sekarang kita akan evaluasi. Jadi grafiknya bertambah banyak dalam satu gambar ya. Baik, kira-kira seperti itu dasar-dasar penggunaan MATLAB yang terakhir yang dapat saya jelaskan teman-temannya. Dasar-dasar rasanya sampai di sini sudah cukup. Ini sih gabungan, cara gabungan tadi deklarasi, proses, visualisasi teman-teman ya. Teman-teman bisa semuanya menambahkan sini fungsi untuk proses. Di sini bisa function, menggunakan function di sini teman-teman misalnya kan, bisa juga gitu ya, function ya, function apa yang mau di apa namanya, yang diproses teman-temannya, yang ingin teman panggil dari sini gitu kan, terserah teman apa namanya, yang sesuai yang keinginan teman lah gitu ya. Kemarin itu kan ada function ini teman-teman ya, kita buat kemarin function tambah ya. Kalau kita cek data dokumen kita ya, function tambah, ada masuknya ya, dihapus kan function, sepertinya sudah dihapus. Timer, dasar-dasar ya, ini dihapus. Baik, kira-kira seperti itu harus finalisasi bagian akhir teman-teman ya, tentang tutorial MATLAB, tentang tutorial dasar-dasar pengasuhan MATLAB teman-teman ya. Itu ada bagian ini sih kesimpulan aja teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa menambahkan lebih detail, mungkin boleh saja teman-teman. Ini kalau dari sini dapat saya aja teman-teman ya, deklarasi, proses, kemudian visualisasi, kurang lebih seperti itulah. Jika sudah bisa ini, maka dapatlah sebagai pemula rasanya dalam operasi MATLAB ini itu sudah sangat cukup sekali ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin kalian bisa ini ya kan, ada di sini ada ini lagi teman-teman ya, ada grafik ini, ada soft, ada kontur, ada mesh gitu teman-teman ya. Kalau kita nih yang belajar ini aja teman-teman, yang dua ini dia, program, area, bar, yang kita belajar. Kemudian nanti ada lagi ini ya teman-teman, apa namanya, ada GUI, mana GUI, Games Editor, ada banyak lagi yang ini yang tersedia di Super MATLAB. Tetapi di sini saya masih belum bisa menguasainya semuanya ya. Di sini nih belum bisa saya kuasai ya. Yang ini teman-teman banyak sih, masih banyak sih guide gitu kan. Ini masih belum juga bisa
tapi nanti hasilnya kayak gini ya. Oke, seperti ini jalankan. Oke, saya depan update. Oke, kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Baik, saya rasa cukup demikian dasar-dasar server MATLAB, penggunaan server MATLAB yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.